Nah, jadi setelah saya sedikit ke timur dari lokasi halte Dringu, ini masih di Jalan Raya Dringu ya, ini tepatnya di seberang pom bensin. Nah, ini masih ada bekas jejak-jejak rel tuh yang masih bisa terlihat ya. Ini contohnya di dekat Indomaret seperti ini. Nah, itu Indomaret sampai di depan saya ini. Saya akan coba ikutin bekas relnya ya. Ini, nah, ini relnya memang sudah melewat kayak gini. Depan anggur-anggur. Nah, ini yang paling batang relnya ya, atau bentangan relnya yang paling kelihatan melewat nih. Ini. Ini bekasnya nih, ini tipe R33. Ini paling jelas kelihatan di sini. Ini masih ada nih, bekas sambungan relnya juga masih ada kelihatan di sini. Jadi jalur ini memang sudah dibuka ya pada tahun 1897. Itu tepatnya di akhir April 1897 dari Jati ke Gending. Itu merupakan lintas pertama yang dibuka PBSM ya, setelah pembangunannya itu, setelah mereka berdiri tahun 1895, lalu mulai mengerjakannya itu setelah berdiri kurang lebih tahun 1896, mulai dari pendatangan rel, pengadaan lokomotif. Nah, itu mulai dikerjakan pada tahun 1896. Tahun 1896 hingga kemudian mereka bisa menyelesaikan ini dari Jati ke Gending sepanjang 10 km. Itu dibukanya pada tadi ya 21 April 1897. Nah, kemudian ke sana nanti akan dari halte Dringu itu nanti akan bertemu dengan stopless atau perhentian Gunung Pudak ya. Gunung Pudak seingat saya itu namanya. Tapi kalau misalnya teman-teman misalkan saya salah atau salah menyebut, nanti teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Yaitu di halte Gunung Pudak. Lalu nanti dia dari halte itu kemudian jalurnya akan menyerong ke sisi bibir pantai di dekat Pantai Bentar. Nah, di sini nih kurang lebih. Nah, pada pembangunan lintas ini, kawasan ini ya, terlebih khususnya di daerah Pantai Bentar itu memang memerlukan banyak sekali material-material seperti pasir dan batu kerikil. Ya, batu balas, maksud saya batu balas. Nah, itu yang menyebabkan kerusakan pada salah satu lokomotif milik PBSM yang didatangkan dari pabrikan Breda pada tahun 1897. Tahun 1896 itu mereka itu punya 3 lokomotif dari Breda atau mesin pabrik Breda, itu Becker and Webb awalnya. Lalu 3 lokomotif ini digunakan sebagai mesin-mesin yang membawa material-material pada masa pembangunan jalur milik PBSM. Nah, salah satunya diketahui salah satu lokomotif itu tidak cukup kuat untuk menarik rangkaian batu balas ya, ketika mengerjakannya di daerah sini, di daerah Dringu hingga ke Pantai Bentar yang memang membutuhkan banyak sekali material seperti pasir dan batu balas itu ya, karena mereka membuat jalur relnya atau trasenya itu membentuk seperti tanggul dan berada di bibir pantai. Oke, jadi saya akan lanjutin lagi nih sampai ke timur dari halte Dringu sampai ke timur. Apakah saya akan menemukan sesuatu lagi di belusukan saya kali ini? Tetap ikutin terus ya video saya pada penelusuran saya di edisi belusukan Probolinggo Sumtre Maskapai yang sudah diresmikan jalurnya pertama kali di tahun 1897 hingga tahun-tahun setelahnya. Nah, jadi kurang lebih di sinilah itu
itu area dari perhentian bernama Gunung Pudak ya, seingat saya Gunung Pudak. Nah itu dari halte Neringo itu ada perhentian Gunung Pudak itu atau halte itu. Nah kemudian nanti jalurnya itu akan menyerong ke sebelah kiri jalan ya. Ini jalurnya saya mengarah ke Python atau ke arah timur. Nanti kurang lebih itu ada halte di sini, lalu relnya itu membelok ke sebelah kiri jalan sini. Nah, terlihat di depan sana, teman-teman bisa lihat bahwa di situ ada area perbukitan atau yang dinamakan dengan Gunung Pudak itu. Itulah alasan kenapa jalur jalur PBSM itu dia tuh menikung ke arah sini, ke arah ke selatan sini. Nah, ke arah selatan sini. Ini utara. Ini udah di ujung sana itu sudah pantai-pantai ya. Nah, jadi inilah memang alasan PBSM itu banyak sekali membutuhkan pasir lalu batu bala sehingga mengakibatkan salah satu lokomotifnya tuh rusak ya, terbakar. Sampai terbakar. Itu di tahun 1896 ya, pada laporan tahun 1896 itu disebutkan bahwa salah satu lokomotif milik PBSM itu terbakar. Itu yang buatan dari Becker & Ruep mesin fabrik Breda dari negara Belanda. Kurang lebih di sini nih halte Gunung Pudak ya, itu di depan itu 1 km lagi itu ada wisata Pantai Bentar. Pantai Bentar ya, Pantai Bentar apa Pantai Bentar lah itu. Nah, di depan itu ada perbukitan itu Gunung Pudak. Itu relnya nanti itu akan nyebrang ke sisi sebelah kiri. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini saya zoom lagi. Nah, itu ada perbukitan seperti itu. Nah, ini relnya di sini nih langsung ke kiri ya, di sebelah sini nih. Nah, di sebelah sini tuh langsung dia menyerong ke kiri langsung ke arah utara. Itu bila diperhatikan di peta lama, itu akan terlihat jelas bagaimana jalurnya itu menyerong langsung ke arah utara untuk menghindari sebuah perbukitan atau gunung lah. Gunung itu yang depan ini saya bilang tadi, saya ulangi lagi biar lebih jelas. Nah, itu nanti akan mengarah ke sini dan tembus sampai ke bibir pantai. Di tepatnya di sana itu relnya. Nah, ini lebih jelasnya ya, area perbukitan nih yang dihindari oleh jalurnya PBSM. Ini Gunung Pudak ya. Sementara jalurnya PBSM itu ada di sana, di sisi sini, di sisi balik-balik, melewati pantai ini nih, wisata Pantai Bentar. Nah, ini juga jalannya bukan berkelok ya, jalan berkelok. Nah, jalurnya itu ada di sisi pantai, lalu kemudian di sini jalur dari pantai itu nanti dia akan mendekat lagi kembali ke dekat jalan. Nanti kita akan melihat sebuah pelang aset, kurang lebih seingat saya ada pelang aset di sini. Ya, pelang aset di sini. Nah, itu jalurnya tuh ada pelang aset. Nah, ini jalur ini nih yang di ruko-ruko atau toko-toko ini merupakan bekas jalur yang berdiri di atas kereta api. Nah, itu ada pelang aset. Nah, itu barusan ada pelang aset. Jalurnya nanti akan tetap berdampingan di jalan. Hanya jalur yang dari Gunung Pudak itu ya sekitar Pantai Bentar itu yang menghindari, yang menjauhi, maksud saya menjauhi dari jalan raya karena adanya sebuah perbukitan yang dahulu itu atau mungkin sampai sekarang ya itu masih dinamakan gunung dengan Gunung Pudak. Oke, saya akan lanjutin terus nih penelusuran saya sampai ke Python, insya Allah sampai ke sisi timur. Ya, ini ada sebuah kayak bangunan Belanda di sana sama Mas Agung tentunya, nggak lain dan nggak bukan nih. Oke. Nah, ini dulu harusnya sih ada fondasi jembatan ya, fondasi jembatan PBSM itu. Ini kita di daerah Pajaraan ya. Iya betul, ini jembatan Pajaraan. Ini ke depan terus ke arah Python. Dari arah Jati ya, Jati, lalu
Probolinggo, Gending hingga ke Pajaraan sini. Dan ini akan kita susuri lagi ya beberapa mungkin bangunan-bangunan bekas stasiun yang masih tersisa hingga saat ini di tahun 2023. Karena saya cukup penasaran juga sama Mas Agung ini berdua tadi dari habis PG Wonolangan itu bagaimana mencari nasib-nasib terkininya ya tentang peninggalan-peninggalan Probolinggo Sumpah Maskapai yang sudah eksis. Itu berdiri pada tahun 1895, lalu meresmikan jalur pertamanya itu 1897 dari Jati ke Gending, lalu berlanjut di tahun-tahun berikutnya.